Bayangkan kamu berada di tengah Samudra Pasifik, di atas lautan paling luas di dunia. Angin berhembus pelan, permukaan air terlihat tenang, seolah tidak menyimpan apapun, tapi tepat di bawahmu, terbentang sebuah jurang raksasa, lebih dalam dari gunung manapun yang menjulang di daratan. Sebuah tempat yang tidak pernah tersentuh cahaya matahari, sepi, beku, dan bertekanan luar biasa. Inilah Palung Mariana, titik paling dalam di planet Bumi. Hari ini, kita akan menyelam ke dalamnya. Dan perjalanan ini mungkin akan mengubah cara kita melihat kehidupan selamanya. Palung Mariana terletak di Samudra Pasifik bagian barat, dekat Filipina dan Guam. Palung ini berbentuk seperti luka raksasa di dasar laut, memanjang sekitar 2.550 km, lebih panjang dari jarak Jakarta ke Papua. Titik terdalamnya disebut Challenger Deep, dengan kedalaman sekitar 10.900 hingga 11.000 meter menurut berbagai pengukuran ilmiah. Jika Gunung Everest dimasukkan ke dalamnya, gunung itu masih akan berada sekitar 2 km di bawah permukaan air. Palung ini terbentuk dari proses tumbukan lempeng tektonik. Ketika lempeng Pasifik menukik ke bawah lempeng Mariana dalam proses yang disebut subduksi. Disinilah kerak bumi didorong turun ke perut planet kita. Kita akan turun menggunakan kapal selam penelitian berteknologi tinggi. Interiornya kecil, gelap, hanya cukup untuk 2-3 orang ilmuwan. Sinyal komunikasi sangat terbatas, dan tekanan di luar kapal begitu tinggi, sehingga sedikit kebocoran bisa menghancurkan kapal selam seperti kaleng yang diremas raksasa. Mesin mulai menyala, kapal selam perlahan-lahan meninggalkan cahaya permukaan. Pada kedalaman 200 meter, cahaya sudah mulai redup. Pada 1.000 meter, kita memasuki zona yang disebut Twilight Zone, zona senja di lautan. Di sini, makhluk laut mulai memiliki kemampuan aneh. Mereka memancarkan cahaya dari tubuhnya. Semakin dalam kita menyelam, semakin aneh makhluk yang kita temui. Ada ikan dengan mulut yang bisa terbuka selebar tubuhnya. Ada cumi-cumi raksasa yang matanya sebesar bola sepak. Ada ubur-ubur yang memancarkan warna seperti lampu neon di malam hari. Fenomena ini disebut bioluminesensi, kemampuan organisme untuk memproduksi cahaya. Pada kedalaman 4.000 meter, kita memasuki zona abisal. Tekanannya bisa mencapai 400 kali tekanan permukaan laut. Suhu air hampir mendekati titik beku, dan makanan sangat langka. Namun kehidupan tidak menyerah. Beberapa organisme hidup dengan memakan sisa-sisa makhluk yang jatuh dari permukaan. Sebuah fenomena yang disebut marine snow atau salju laut. Pada kedalaman 6.000 meter, tekanan air menjadi hal yang hampir sulit dibayangkan. Tubuh manusia tanpa perlindungan akan hancur seketika. Tekanannya setara dengan berat 8 ton pada setiap inci persegi, seperti menaruh belasan pesawat besar di atas tubuhmu. Bahkan kapal selam kedap tekanan pun harus dirancang dari bahan super kuat seperti titanium dan paduan baja khusus. Tidak boleh ada cacat sekecil apapun pada logamnya. Yang lebih mengejutkan, di dasar laut terdalam ini terdapat ventilasi hidrotermal. Semacam gunung api kecil yang mengeluarkan cairan panas, beracun dari perut bumi air di sekitar ventilasi ini bisa mencapai 400 derajat Celcius, namun tidak mendidih karena tekanan ekstrem. Yang paling mencengangkan, hidup di sekitar ventilasi itu terdapat koloni cacing tabung raksasa, udang-udang buta, dan bakteri yang mampu hidup dari gas sulfur dan metana. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika kehidupan bisa muncul di tempat yang tampaknya mustahil ini, apakah mungkin kehidupan juga ada di lautan di bulan lain seperti Europa milik Jupiter atau Enceladus milik Saturnus? Akhirnya, kita mendekati titik terdalam, Challenger Deep. Sinar lampu kapal selam hanya menerangi beberapa meter saja. Di luar sana kegelapan sempurna. Dasarnya terlihat seperti padang lumpur tak berujung. Disinilah ilmuwan menemukan hal-hal mengejutkan. Mikroba ekstrem yang dapat memakan unsur kimia dari batuan bumi, jejak plastik, dan sampah manusia. Bahkan di kedalaman ini, sesekali terdengar suara-suara misterius yang direkam sensor mikrofon bawah laut. Salah satu suara itu dikenal sebagai The Western Pacific Biotwang, membuat para peneliti kebingungan. Sumbernya belum teridentifikasi sampai sekarang. Banyak pertanyaan besar tentang Palung Mariana masih belum terjawab. Apakah ada makhluk besar yang bersembunyi jauh di bawah sana? Bagaimana mikroorganisme bertahan hidup di tekanan mematikan? Apakah palung ini pintu ke sistem geologi yang belum kita pahami?
Beberapa ilmuwan bahkan berspekulasi tentang kemungkinan bentuk kehidupan yang berbeda dari biologi bumi pada umumnya. Perjalanan kita sudah berakhir. Kita mulai naik ke permukaan. Semakin naik, cahaya mulai kembali, dan warna biru laut perlahan muncul. Namun satu hal kini berubah. Kita menyadari bahwa sebagian besar planet ini masih dipenuhi misteri yang belum kita sentuh. Di bawah samudra yang terlihat tenang, tersembunyi dunia asing yang belum sepenuhnya kita pahami. Palung Mariana bukan hanya kedalaman laut, tetapi juga kedalaman pengetahuan manusia. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk menemukan apa yang menunggu di bawah sana?